Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, di petang hari yang berbahagia ini kita berjumpa lagi, dipertemukan Allah di penghujung bulan Syawal ya. Besok kita sudah masuk bulan Ramadan Mubarak insyaallah. Selama 2 minggu berturut-turut program ini diisi oleh pusat bahasa dengan program bahasa Arab. Semuanya ada manfaat ya. Hari ini kita lanjutkan tadabbur ayat doa dalam Al-Quran. Setelah kita membicarakan beberapa ayat terdahulu, termasuk sebelum ini ayat Al-Kursi dan ayat 285 suratul Baqarah. Ayat 286 kita akan bincangkan kemudian. Sekarang kita bersama ayat 201 ataupun 201 suratul Baqarah, doa yang selalu kita baca. Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Diharapkan dengan melaksanakan program ini, dengan mengungkayahkan program ini, kita tergolong ke dalam kategori manusia yang disanjung dalam hadis Rasulullah SAW. Terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Sekarang jalannya melalui online ya, bukan mesti berjalan, duduk di tempat masing-masing saja, tapi diaktifkan media komunikasinya dan diaktifkan mindanya insyaallah. Siapa yang rajin belajar nanti akan mudah jalannya ke surga. Inilah di antara hadis yang sangat memberi motivasi bagi kita untuk melaksanakan program ini. Ada lagi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud, katanya subhanallah, bahwa Allah dan malaikat serta penduduk langit dan bumi termasuk semut di sarangnya dan ikan di laut mendoakan orang yang mengajar ilmu kepada orang lain. Itu diantara target kita melaksanakan program ini. Baiklah, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar dari kecil sudah dibaca ya, tapi sepatutnya perlu juga dipelajari agar kita tahu apa maksud doa itu. Dalam doa ini banyak kekuatan. Pertama, perkataan ataupun kalimah Rabbana. Sebelum ini kita sudah bincang semasa membincangkan Alhamdulillahirabbil alamin, semasa membincangkan Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, semasa menyorot Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kekuatan doa ini pertama terkandung dalamnya perkataan Rabbana. Perkataan Rabbana, subhanallah, dalam sholat termasuk perkataan yang banyak disebut. Kita menyebutnya waktu doa iftitah, kita menyebutnya semasa rukuk, semasa i'tidal, semasa sujud, semasa duduk antara sujud, kita menyebut sama ana Rabbana ataupun Rabbi. Contohnya Rabbana walakal hamd. Contohnya subhana rabbiyal azimi, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli rabbi ighfirli, dan begitulah seterusnya. Perkataan yang sangat mahal yang perlu kita hayati, kita pelajari, karena paling kurang di dalamnya terdapat 11 pengertian, 11 makna. Jadi tidak semudah itu kita terjemahkan dengan Tuhan saja. Tuhan itu salah satu makna kepada Rabb. Dalam bahasa Arabnya al-ilah. Di antara makna yang paling penting, Allah itu al-malik, pemilik.
Rabbana itu yang memiliki kita ini, yang mempunyai alam dan segala isinya. Kemudian makna murabbi, yang mendidik, yang mengajar kita ini, diajarnya dengan sehat, diajarnya dengan sakit, diajarnya kita dengan COVID-19 supaya kita belajar kenapa ada COVID dan macam mana solusinya. Solusinya sudah ada dalam Quran, dan punca-punca datangnya COVID sudah ada dalam Quran. Itulah Rabbana. Kita diajarnya, kita diterbiahnya Rabbana, diajarnya kita dengan banyak nikmat, dan diajarnya kita dengan berbagai azab dan cobaan. Allah juga Rabb, bagaimana pentadbir, yang mengatur segala-galanya, yang mengatur alam, yang mengatur langit dan bumi dan segala isinya, sehingga COVID-19 pun Allah yang mengaturnya sebenarnya. Tidak ada makhluk di alam ini, semuanya adalah dalam aturan Allah. Baik, kemudian di antara yang menarik di sini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami, kurniailah kami hasanah fid dunya. Hasanah ini sebenarnya susah mau terjemahkan juga ya, patutnya kita tak usah terjemah, kita kekalkan saja, karena bila kita terjemahkan nanti maknanya tidak tepat seperti yang dimaksud di dalam Al-Quran. Kalau terjemahan kamusinya secara literal, barangkali hasanah itu kebajikan ataupun kebaikan itu tidak jelas. Tapi kalau hasanah dalam Quran, menurut ulama tafsir, kita lihat pendapat Al-Imam Ibnu Katsir contohnya dalam tafsirnya, katanya termasuk hasanah fid dunia itu keafiatan, badan sehat sejahtera, terhindar daripada wabak, terhindar daripada penyakit, terhindar daripada apa saja gejala-gejala penyakit, sehat jasmaninya. Itu termasuk mana hasanah. Hasanah merujuk kepada fizikal badan kita ini, bahwa badannya sehat, berarti dia diberi hasanah. Dan merujuk juga kepada kediaman, katanya, kata Imam Ibnu Katsir, kediaman yang selesa. Kita selesa duduk di rumah kita isi dengan ketaatan. Jangan duduk dalam rumah itu diisi dengan kelalaian dan kedosaan, itu nanti mendatangkan masalah kepada penghuni rumahnya. Kemudian hasanah juga, kata Imam Ibnu Katsir, merujuk kepada pasangan hidup yang sudah ada pasangannya, yang masih ada pasangannya. Dari pasangan hidup itu dia akan diberi buah hati, belahan jiwa. Itu termasuk hasanah. Termasuk juga anak yang taat. Bila sudah ada pasangan hidup, ada anak yang taat, mau mendengar cakap mak bapaknya, mau mendengar cakap orang tuanya, mau mentaati perintah Allah, tidak susah diajar untuk sholat. Bahkan dia boleh bersolat secara spontan, automatically. Nak suruh baca Quran tidak susah. Itulah yang dikatakan hasanah. Hebatnya ya doa ini. Jadi termasuk suami yang saleh, termasuk istri yang salehah, termasuk zuriat anak cucu yang saleh-salehah. Itu termasuk semuanya di dalam hasanah. Dan juga berkenaan dengan rezeki juga, rezeki yang kita makan, yang kita nikmati, itu termasuk dalam hasanah juga. Dan yang tidak kalah penting lagi, kata Imam Ibnu Katsir, termasuk ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Kita dah sebut tadi di awal pertemuan, orang yang berilmu kalau dia mengajarkan ilmunya, dan setiap orang yang belajar mesti berniat ingin mengajar. Jangan lupa ya, bila kita mendengar ilmu, kita berniat ingin menyampaikan ilmu. Baginda Rasulullah dalam hadis yang semua kita selalu dengar, balighu anni walau ayah, sampaikanlah pesan baginda walaupun sepotong ayat kecil. Sekarang kita bersama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi termasuk ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Termasuk ilmu yang bermanfaat itu masuk hasanah. Seterusnya kata Imam Ibnu Katsir, amal soleh juga. Kenapa orang itu berilmu? Berilmu untuk beramal. Kalau ilmu yang tidak diamalkan, itu masalah sama yang punya ilmu. Ilmu gunanya untuk diamalkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kita sebut lagi, menurut gagasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kebaikan di dunia itu nomor satu sekali katanya tadi kesehatan jasmani, keafiatan. Keafiatan pun berasal daripada bahasa Arab. Berasal daripada bahasa Arab. Artinya terhindar daripada gejala-gejala penyakit
terhindar pada gejala-gejala yang tidak diingini. Kemudian kediaman, kesehatan jasmani, kediaman yang selesa, pasangan hidup yang orang tu selesa bersamanya, ataupun katalah isteri yang baik, suami yang baik. Kemudian ilmu lagi berkenaan dengan rohani ya. Tadi pada umumnya berkenaan dengan fizikal, jasmani. Ini hasanah itu termasuk juga rohani. Jadi sepatutnya apa? Orang yang belajar doa ini, orang yang mengajar doa ini, dia rajin belajar untuk membuktikan dia ingin mencapai hasanah berkenaan dengan kerohanian dan kejiwaan. Rugi orang yang berlalu satu hari tidak ada membicarakan ilmu, tidak ada menggali ilmu. Kata ulama lagi, ilmu itu katanya makanan akal. Akal yang tidak dikasih ilmu, orang yang tidak belajar menggali ilmu, sama dengan jasad yang tidak makan, nanti akan lemah, nanti akan kurus, nanti akan sakit, barangkali merana hidupnya. Kata orang Melayu, bagaikan kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau, katanya. Ramai orang yang jasmaninya sehat tapi rohaninya terbiar, cara berfikirnya subhanallah. Kadang-kadang rambut sudah putih, cara berpikirnya masih cara anak-anak lagi, tidak dewasa berpikirannya. Kenapa? Tidak dibekali dengan ilmu. Jadi sangat penting sekali doa ini ya. Doa ini merangkumi keilmuan, kerohanian, kejiwaan. Di samping ilmu juga tadi, amal juga. Ilmu dan amal dan ilmu. Kita sudah sebut sebelum ini bahwa nanti di hari kiamat orang itu akan ditanya tentang 4 perkara asas, termasuklah ilmu dan ilmu. Kalau kita lihat kepada sejarah penciptaan Adam ya, di awal suratul Baqarah, ketika Allah mengajukan gagasan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan Adam di permukaan bumi ini, pada dasarnya malaikat mula-mula macam tidak setuju. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, katanya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apalah dijadikan makhluk yang akan membuat fasad, kerosakan, dan makhluk yang akan saling berbunuh-bunuhan. Mula-mula malaikat macam tak setuju ya. Tapi kita lihat ayat sesudahnya, apa yang terjadi? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajar Adam ilmu. Jadi setelah Adam dijadikan, Allah memberinya ilmu. Allah membekalinya dengan ilmu. Subhanallah, subhanallah. Pentingnya ilmu. Maka ilmu dan amal termasuk ke dalam hasanah fid dunia. Dengan ilmu lah orang tu semakin dekat kepada Allah. Dengan ilmu lah orang tu semakin mencintai Allah. Dengan ilmu lah orang tu semakin mencintai ketaatan. Subhanallah. Kemudian di akhirat pula, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah di akhirat, kata Imam Ibnu Katsir, kemuncaknya sekali adalah al-jannah. Kemuncak hasanah yang dicapai nanti di akhirat al-jannah. Dan segala yang berhubung kait dengan al-jannah termasuk hasanah. Apa contohnya? Start dari alam kuburnya. Kuburnya menjadi taman surga. Kemudian di padang mahsyar dia diurus oleh malaikat, bernaung di bawah naungan arasy, termasuk 7 kategori manusia yang dipilih Allah nanti di sana. Subhanallah. Suasananya di sana ceria, gembira, terang, hisabnya senang, meniti sirat lancar. Itu termasuk dalam kategori hasanah. Subhanallah. Dan diberi peluang meminum air telaga Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan dia disyafaatkan oleh Al-Quran. Para pencinta Al-Quran, para pencinta Ramadan, para pencinta ibadah saum ataupun siam, yang kata orang Melayu puasa, para pencinta ibadah siam dan saum ataupun saum nanti akan disyafaatkan oleh puasanya di sana, ibadah siamnya akan disyafaatkan oleh ibadatnya
ibadat tilawahnya. Quran yang dibaca di bulan Ramadan, sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan, Quran akan memberinya syafaat nanti di sana. Ini termasuk hasanah fil akhirah. Alangkah indahnya kalamullah ini ya, termasuk hasanah fil akhirah. Jadi bukan berdoa tanpa dipikirkan ya. Kita karena berfikir dan berdoa, berdoa dan berfikir, berdoa dan karena diisi apa yang diminta itu dijalankan. Kalau kita minta tapi kita tidak menjalani apa yang kita minta itu, tidak berusaha mendapatkannya, berarti dia tidak paham apa yang dia sebut. Jadi sangat cantik sekali ya, sangat cantik sekali. Kalau kita kira huruf, nah selalunya bila kita baca Quran, kita boleh juga ingat dan perlu ingat bahwa yang dibaca ini kalamullah. Bila kita membaca kalamullah, dia akan dikira huruf. Nilainya kira per huruf. Satu huruf sebelum ini juga sudah disebut berulang kali, satu huruf 10. Nilainya 10. Satu huruf 10. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hurufnya lebih 40. Kira-kira 42. Bayangkan ya, kalau 42 huruf berarti satu kali sebut 420. Kalau kita sebut 5 kali, berarti sudah mau 2000 kebajikan. Jadi jangan pernah jemu membaca ini. Doa ini boleh jadikan wirid, dibaca berulang kali. Bahkan yang lebih baik lagi dibaca semasa sholat. Kita bersolat dan kita membaca ayat Quran, kita berdoa, kita bertilawah. Tapi karena dibaca dari awal ya, kita baca dari awal. Kalau kita lihat konteks ayat ini, ayat Rabbana Atina ini, kalau kita baca ini dalam membicarakan haji sebenarnya. Wa minan nasi may yaqulu Rabbana Atina fid dunya wa minan nasi may yaqulu Rabbana Atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, katanya. Ada orang yang hidup di dunia ini mencari habuan dunia saja. Enggak ingat jannah, enggak ingat taman surga dalam kubur ataupun di liang lahat. Tidak ingat benda itu. Tidak ingat sirat, tidak ingat mizan, tidak ingat naungan Allah, tidak ingat telaga Rasulullah. Ya ingatnya dunia saja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang itu katanya, ini ayat nomor 200 tuh ya. Orang itu kalau di dunia dia mencari habuan keduniaan saja, tak ingat akhirat, nanti di sana kosong, tidak ada dapat apa-apa. Rumah besar di dunia, kereta besar di dunia, kalau rumah besar tidak diisi dengan tilawah, tidak diisi dengan tahajud, tidak diisi dengan tazkirah, tidak diisi dengan zikir, nanti kosong di sana nilai rumahnya. Kereta juga begitu. Kereta kalau tidak dibawa ke masjid, tidak bawa mencari ilmu, tidak dibawa menolong orang, hanya untuk kepentingan diri saja, jangan-jangan bermasalah kereta itu sama Tuhan, yang Tuhan punya kereta nanti. Nah, kemudian ayat sesudahnya sesudah 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kemudian ayat 202, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Orang yang berdoa untuk mendapat hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, itulah orang yang akan mendapat habuan yang hebat, dan nanti di sana urusannya senang dan hisabnya pun mudah. Termasuk tu ya, dikatakan tadi termasuk hasanah di dunia, di akhirat itu orang yang dimudahkan hisabnya. Orang yang dimudahkan hisabnya, diberatkan timbangannya, dan diurus oleh malaikat keadaannya nanti di sana, di dalam jannah sana. Sama-sama kita baca doa ini ya 3 kali, sama-sama kita baca 3 kali serentak ya. Boleh baca dengan bersuara ataupun tidak bersuara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Begitulah bila kita baca doa ini, di antara kekuatan doa itu selain pada perkataan Rabb tadi dan hasanah, kemudian ada perkataan jamak lagi, atina, kurniailah kami, berilah kami. Artinya untuk menyeluruh, bukan untuk diri sendiri,
bukan untuk badan sendiri, malah untuk diri, untuk pasangan hidup, untuk ahli keluarga, untuk sahabat andai, untuk masyarakat, untuk umat. Kita niatkan, bila kita berdoa, diniatkan untuk menyeluruh ya semuanya, bukan untuk diri sendiri. Itu indahnya doa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bakalan kita memasuki bulan doa, syahrul doa, syahrul Ramadan. Perbanyaklah membaca doa ini, terutama waktu mau berbuka puasa, kemudian menjelang sahur, kemudian waktu menunggu solat di masjid, menunggu iqamat. Jangan tak solat berjamaah di masjid ya. Kalau hanya tarawih yang dikejarnya, sembahyang fardu di rumah, itu tercicir nanti orangnya, menyesal nanti di sana. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qouli hadza, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.